Indonesia. Halo, halo, selamat pagi. Suara saya sudah terdengar jelas? Sudah tenang. Oke. Sudah. Untuk kakak-kakak ataupun bapak ibu sekalian, terima kasih sudah hadir. Selamat datang kembali di minggu hari ini sudah berkenan bergabung bersama-sama dalam program Mengglobal Menginspirasi. Sebelumnya, semoga dalam hari yang baik dan juga kami ucapkan selamat datang ataupun selamat datang kembali untuk sahabat Indonesia Mengglobal yang pertama kali ataupun sudah berkali-kali hadir, yang sudah membersamai kali ini sudah berada kita melangkah di episode 5 khususnya dalam mengambil momentum Hari Guru Nasional. Oke, ini share screen-nya aman. Oke. Jadi sebelum melangkah lebih lanjut lagi, perkenalkan saya Putri selaku moderator ataupun yang akan membantu sahabat Indonesia Mengglobal dalam program Mengglobal Menginspirasi kali ini. Jadi sebelum lebih jauh lagi untuk sahabat Indonesia Mengglobal yang belum kenal apa sih itu Indonesia Mengglobal secara singkat, saya bisa jelaskan. Indonesia Mengglobal merupakan organisasi non-profit dengan basis pendidikan yang hadir sebagai wadah untuk sarana informasi, diskusi, ataupun networking sebagai support untuk masyarakat Indonesia untuk bisa melanjutkan studi ataupun pekerjaan di luar negeri seperti itu. Kemudian sebagai wujud untuk mencapai tujuan organisasi ini, kami juga menyelenggarakan salah satu program reguler, yaitu bernama Mengglobal Menginspirasi, yaitu program kita kali ini. Dan kita sudah melangkah di episode 5, dan di bulan November ini kita mengambil momentum Hari Guru Nasional dengan tema National Teachers Day, Shaping Futures, Inspiring Life. Khususnya yang akan dirayakan besok, yaitu Hari Guru Nasional di tanggal 25 November 2024. Jadi berbicara mengenai merayakan Hari Guru Nasional, kami yakin ada banyak cara untuk merayakan Hari Guru Nasional itu sendiri, baik dari versi siswa ataupun versi guru itu sendiri. Jadi dalam konteks ini kami merayakan Hari Guru Nasional dengan memberikan sarana diskusi secara gratis ataupun networking yang bisa kita jalin dari webinar kali ini baik dengan narasumber ataupun dengan sahabat Indonesia Mengglobal yang ada di Indonesia ataupun yang berada di luar Indonesia kali ini. Jadi untuk program kali ini kita menghadirkan tiga narasumber, yaitu ada Bapak Imade Andi Arsana selaku tokoh akademisi juga yang akan kita kenalan lebih lanjut lagi yang sudah hadir di sini. Kebetulan narasumber kita juga sudah hadir. Kemudian yang kedua ada Hanafanya, kemudian ada Atia Fadlina. Jadi itu adalah dua narasumber, ada Kak Hana dan juga Kak Atia juga selaku praktisi akademisi seperti itu. Jadi sebelum kita juga mulai langkah lebih lanjut lagi bertemu dengan narasumber dan juga berdiskusi, kita ada sambutan hangat ataupun welcoming speech dari Presiden Indonesia Mengglobal 2024-2025, yaitu ada Kak Jody Hardi Prajuri. Silakan Kak. Oke, terima kasih Putri. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum Pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya bisa berkumpul. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Saya senang sekali energinya nih bagus sekali ya. Mungkin saya juga mengucapkan selamat datang untuk pertama-tama Bapak Imade Andi Arsana, kemudian rekan-rekan teman-teman saya Hana Fanya Fanya, sorry, dan juga Atia ya, Atia Dewi Fadlina, selamat datang. Terima kasih sudah bersedia untuk berbagi dengan kita semua ya, teman-teman Indonesia Mengglobal. Dan tentunya saya juga mengucapkan selamat datang buat teman-teman semua dari berbagai penjuru Indonesia maupun seluruh dunia mungkin ya, ada yang dari luar negeri. Terima kasih sudah menyempatkan waktu dan saya harap semoga sesi kali ini bisa membawa manfaat juga. Mungkin pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Guru ya. Meskipun mungkin masih besok, tapi momentum ini tidak akan saya lewatkan. Pastinya kalau kita bicara tentang guru, memang guru ini sebagai salah satu sosok atau figur yang mungkin paling pertama ya dan cukup esensial dalam
menanamkan ya mimpi untuk anak-anak Indonesia supaya bisa keluar dari batas-batas zonanya dan juga akhirnya bisa meraih mimpinya dan sejalan dengan Indonesia Global yaitu bisa uh, mengepakkan sayapnya di kancah internasional dan di panggung global. Dan untuk itu um, tidak afdol rasanya kalau kita um, tidak apa memberikan waktu sejenak untuk mengapresiasi ya, mengapresiasi dan merenungkan jasa-jasa guru di dalam hidup kita. Baik itu guru di sekolah, ya guru di tempat kerja, dan terutama guru di keluarga, karena keluarga adalah institusi pendidikan pertama ya di hidup kita gitu. Mungkin ibu kita, ya kita, em, kakek nenek atau saudara dan sebagainya. Dan mungkin saya juga mau menekankan bahwa em, kita semua sebagai komunitas, sebagai masyarakat, kita ini adalah para pendidik untuk generasi generasi penerus kita gitu. Jadi memang ada namanya profesi guru dan itu yang memang sedang menjadi tema kita pada hari ini. Namun pendidik itu sejatinya adalah kita semua dan kita turut menyumbangkan eh, exposure ya kepada generasi-generasi penerus kita. Jadi mari kita sama-sama saling apa saling berlaku positif ya, memberikan tauladan yang baik, dimulai dari diri kita sendiri dan lingkungan sekitar, dan juga mari kita lebih memperhatikan isu-isu pendidikan mungkin ya, sehingga kita bisa melihat dan berempati lebih juga kepada profesi guru dan semoga inisiatif-inisiatif anak-anak muda dan orang-orang yang sekarang sedang berkecimpung di dunia pendidikan pada akhirnya akan membawa kemajuan bagi pendidikan kita ke depannya. Mungkin itu saja pesan saya. Semoga teman-teman aktif aja ya. Jadi memanfaatkan momentum ini. Kita punya pembicara-pembicara yang sudah malang melintang di dunia pendidikan. Jadi silakan dimanfaatkan kesempatannya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Jody untuk sambutan hangatnya. Jadi kita semakin semoga momen ini kita bisa eratkan dan juga kita saling menghangatkan satu sama lain dengan diskusi kita yang akan kita laksanakan sekarang ini. Jadi sebelum kita mulai, jadi mungkin kita bisa awali dengan foto bersama. Jadi kita sedang dalam formasi lengkap, jadi kita akan abadikan momen kita kali ini. Oke, untuk teman-teman, sahabat Mission Global dan juga narasumber, boleh kita on cam terlebih dahulu. Kak Andi, Kak Fanya, dan juga Kak Atia. Oke, untuk kakak-kakak operator sudah ready untuk di-take fotonya. Ya, ready menunggu lengkap. Oke, jadi sembari menunggu, aku juga mau ngasih sekilas info. Jadi selain selain akan ada sisi diskusi dan juga pertukaran informasi, jadi kita akan ada special rewards juga untuk teman-teman sahabat Insyaallah Global yang sudah hadir di sini, yaitu untuk sahabat Insyaallah Global yang membagikan ataupun memperluas kembali informasi yang ada di webinar ini di media sosial dengan Instagram Story, dengan tag akun Instagram Indonesia Mengglobal, kita akan ada special rewards dengan total Rp300.000 untuk Imani. Jadi kita bisa sambungkan ataupun memperluas informasi yang ada di ruang dari ini semakin luas kembali. Gitu. Oke, sepertinya sudah lumayan banyak yang sudah open cam. Oke, mari kita siapkan senyum terbaik untuk foto kita kali ini yang akan dipandu oleh Kak Bazlin yang akan take fotonya. Aman Kak Bazlin? Oke, aman. Boleh ditahan dulu, teman-teman. Slide 1 ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih. Jadi kita bisa mulai ya untuk sesi kita pertama. Kita ada narasumber. Kita pertama ada Pak Imade Andi Arsana, yaitu seorang Headmaster of Geomatic Engineering, Faculty of Engineering di Universitas Gajah Mada, dan juga tokoh akademisi yang juga sering nih
kelihatan di Instagram, yaitu Education Influencer. Jadi kebetulan beliau juga secara personal sebagai penyelamat salah satu narasumber untuk melihat tips-tips dosen, skripsi yang bersemai saya. Khususnya saya baru fresh graduate, jadi kayak, oke, terima kasih banyak untuk dampaknya Pak Andi. Jadi mungkin untuk pertama, halo Pak Andi, senang sekali bisa berjumpa di media daring kali ini. Halo Mbak Putri, apa kabar? Ya, semoga Bapak selalu sehat juga. Ya, Jadi terima kasih. untuk sesi pertama ada Pak Andi, yang kedua juga ada Kak Fanya. Halo Kak Fanya, mungkin kita bisa sapa-sapa dulu bergabung sebelum kita Halo, mengantri. halo Kak Putri, halo Kak Andi, apa kabar? Selamat pagi. Halo Kak Fanya. Kemudian kita juga ada Kak Atia yang akan menjadi speaker ketiga kita kali ini. Halo Kak Atia, salam kenal. Halo Kak Putri, halo Kak Andi, salam kenal, selamat Selamat hari Minggu pagi, pagi. salam kenal. Oke, pagi. Oke, agar kita mengefisiensikan waktu, jadi kita bisa berikan kesempatan pertama untuk Pak Andi. Jadi kita akan ada materi presentasi selama 15 menit dari pembicara satu, 2, ketiga. Kemudian akan kita lanjutkan sesi Q&A. Jadi kita bisa diskusi ngobrol bareng, bukan yang sifatnya formal gitu. Jadi kita benar-benar gathering yang kita bisa ngobrol kayak nongkrong pagi hari, ngopi gitu ya. Oke. Untuk kesempatan presentasi, kita berikan kepada Pak Andi untuk mengawali diskusi kita. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Putri atas kesempatannya. Saya senang sekali bisa ketemu teman-teman ini walaupun virtual ya. Mohon maaf saya pakai oblong karena ini memang waktunya berkebun ya sebenarnya pagi ini. Salam kenal juga untuk Mbak Fanya, ada Mbak Atia juga. Mas Jody, terima kasih tadi udah sambutannya sangat baik. Saya akan langsung saja share apa yang sudah coba saya siapkan ya. Mohon dikonfirmasi kalau sudah terlihat teman-teman sekalian. Ya. Sudah, Oke, Pak. ya sebentar ya saya mungkin pastikan dulu yang saya share itu beneran beneran yang saya siapkan. Oke, waktu saya 15 menit ya. Saya memberi judul itu titik temu kontribusi, inspirasi dan apresiasi karena ini memang yang ditugaskan untuk saya oleh panitia. Saya akan mulai dari satu cerita. Saya itu berasal dari Bali. Tadi saya lihat di Pak George ada di Bali ya sekarang ya. Eh, saya dari Tabanan. SD saya namanya SD 1 Tegaljadi. Ini foto saya ambil 2 atau 3 tahun lalu. Teman-teman bisa bayangkan, berarti di tahun 1984, seperti apa kira-kira bentuk SD-nya ketika saya masuk kelas di situ gitu ya. Masih jauh sangat, sangat sederhana gitu. Perjalanan hidup saya kemudian membawa saya ke Jogja di tahun 1996, diterima di UGM, mungkin sekedar untuk intermezzo saja karena saya orang geodesi, jadi kalau cerita harus pakai peta. Eh, Petanya kalau ditanya ke Google Maps itu kalau jalan kaki lewat situ ya kalau dari Bali ke Jogja itu, tapi jangan jalan kaki karena 6 hari 5 malam ternyata kalau menurut Google Maps. Waktu itu saya naik bus namanya Simpatik yang harganya 35.000. Tapi karena ayah saya bukan termasuk dari keluarga yang mampu, kami harus nawar tuh harga bus itu jadi 25.000 gitu. Itu menurut saya pengalaman penting sekali. Bapak saya meninggal 21 Oktober lalu, jadi saya kira beliau mengingat dengan baik usaha ini, seperti saya mengingatnya juga. Tiba di Jogja, ini adalah saya. Hanya 3 titik di muka bumi yang saya tahu, Bali, Lombok, dan Jogja. Nah, pendidikan kemudian membawa saya ke tempat-tempat yang jauh, seperti yang saya sajikan ini. Saya mensyukuri sekali perjalanan itu, karena dengan itu saya belajar banyak gitu. Dari banyak orang, dari banyak situasi juga. Nah, yang tidak akan pernah saya lupakan adalah peran guru. Mungkin ada yang teman-teman ada yang tahu, ada yang tidak. Saya adalah panelis debat capres periode lalu. Saya sebenarnya agak senang dengan peran ini terus terang saja, sampai kemudian saya mendapatkan komentar seperti ini di IG saya. Jadi kadang-kadang kita mikir peran kita keren, tapi menurut orang lain enggak, atau sebaliknya gitu. Jadi kita tidak bisa mendikte sebenarnya. Seperti apa peran kita, kita mungkin harus menunggu dulu bagaimana orang melihat peran kita. Itu pelajaran penting yang saya terima dari fakta-fakta yang menarik ini. Ketika saya menjadi debat capres itu, di grup guru-guru saya SMP beredar ini. Eh,
pembicaraan lah gitu ya dari guru-guru. Kemudian salah seorang guru memforward itu ke saya. Namanya Ibu Astini. Ini adalah yang saya ajak foto ini. Ini bagi saya penting gitu. Kenapa? Karena Bu Astini lah orang pertama yang mengajari saya berbahasa Inggris ketika itu di tahun 90. Dan beliau adalah fondasi bagi saya atau bagi apa yang bisa saya capai sekarang. Mengingat itu penting, saya merasa terharu mendapatkan forward percakapan ini, maka saya balas Bu Astini dengan kalimat yang agak panjang seperti yang saya tulis ini. Saya kira penting bagi saya untuk mengapresiasi beliau bahwa peran beliau sebenarnya tidak pernah saya lupakan gitu. Jadi yang saya mau ceritakan kepada semuanya saat ini adalah bahwa semua orang itu adalah murid, ya semua orang adalah guru gitu. Pertanyaan yang selalu muncul di kepala saya adalah untuk apa sih sekolah sebenarnya gitu. Sampai kemudian pada titik tertentu saya bertanya kepada banyak sekali orang, sekitar 700-an orang saya survei. Saya tanya seperti ini, apakah sebenarnya mereka merasa mendapat ilmu itu dari guru atau dari tempat lain? Jawabannya adalah mereka mengatakan dari guru ada 128 orang yang merasa mendapatkan ilmunya, tapi sebagian besar merasakan mendapatkan dari internet dan media sosial. Sebagai seorang guru, saya sebenarnya tertampar oleh survei saya sendiri gitu. Tapi ini adalah fakta-fakta yang sangat keras, fakta-fakta yang sangat nyata, yang tidak bisa saya bantah. Bahwa kehadiran guru ternyata tidak selalu dirasakan oleh murid-murid. Saya memilih jadi guru di tahun 2002, teman-teman sekalian. Saya mungkin termasuk yang paling tua di sini. Ini adalah bapak saya. Beliau almarhum tadi saya cerita. Pilihan saya menjadi guru tidak lepas dari apa yang kami percakapkan di tahun 2002 awal. Waktu itu saya menjadi seorang karyawan di Astra di Jakarta dan ada lowongan jadi dosen di UGM. Teman-teman bisa bayangkan kalau sudah menjadi seorang karyawan di Astra, lalu ada lowongan jadi dosen, itu pilihannya tidak begitu mudah itu, terutama dari segi eh, penghasilan gitu ya. Tapi cita-cita jadi guru itu ada pada saya sejak kecil. Kenapa? Karena bapak saya yang ada di foto ini tidak lulus SD. Ibu saya lulus SD. Saya adalah orang yang betul-betul merasa pendidikan itulah katrol peradaban. Maka kalau saya ingin berperan pada sesuatu, di pendidikanlah pilihannya. Itu cita-cita kecil saya. Tapi begitu pernah atau sempat merasakan nikmatnya kerja di korporat Astra, maka cita-cita jadi guru itu menjadi terchallenge dengan sendirinya gitu. Saya bilang pada Bapak, Bapak saya bertanya dua hal. Satu, apa itu dosen? Dua, oke. Pertanyaan pertama saya jawab dengan agak mudah, dosen itu seperti guru, Pak. Pertanyaan nomor dua adalah berapa gajinya? Ini yang tidak mudah dijawab ini. Waktu itu dia menawari saya gaji um, 500.000 2002. Karena saya merasa bapak saya mungkin akan kaget dengan gaji itu, saya markup sedikit. Saya bilang 600.000. Ya markupnya paling banter bisa 100.000 doang gitu ya. Bapak saya menangis dan tidak bisa berkata apa-apa. Saya tahu makna tangisan itu. Bapak saya tidak bisa menasihati anaknya karena bapak saya merasa tidak punya kapasitas menasihati itu. Tapi bapak saya merasa ragu luar biasa kalau anaknya memilih profesi ini gitu. Saya tutup teleponnya. Saya waktu itu bertekad bulat, saya tidak akan jadi dosen, karena jadi dosen itu melukai bapak saya. 2 hari atau 3 hari kemudian bapak saya minta ditelepon. Saat telepon beliau bilang begini, Bapak setuju kamu jadi dosen. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba beliau setuju. Saya curiga. Beliau berkata begini, Bapak setuju kamu jadi dosen, bukan karena Bapak tahu dosen itu baik atau buruk. Bapak tetap tidak tahu, karena Bapak orang bodoh katanya. Bapak orang yang tidak sekolahan. Bapak setuju kamu jadi dosen karena Bapak percaya sama. Beliau lanjutkan begini, karena saya tidak ngomong apa-apa. Kalau suatu hari nanti terbukti pilihanmu baik, Bapak adalah orang pertama yang akan bangga. Tapi kalau nanti terbukti pilihanmu buruk, Bapak adalah orang pertama yang akan mengakui pilihan itu. I don't think I could have secured more support from my parents. Itulah percakapan penting kenapa saya memilih profesi ini. Suatu hari, dosen muda di UGM datang ke rumah saya, karena dia akan berangkat sekolah ke luar negeri, datang membawa oleh-oleh. Oleh-olehnya nira. Teman-teman mungkin agak bisa membayangkan, seseorang datang ke rumah seniornya, membawa oleh-oleh nira atau gula Jawa, itu tidak umum pasti. Ya mungkin roti atau apa. Terus saya tanya, karena ini berbeda hadiahnya. Ternyata dia bilang, Pak, ibu saya adalah pembuat nira di kampung.
dia merasa pilihan menjadi dosen itu adalah pilihan untuk mengangkat derajat keluarga dan segala macam. Bagi saya ini tahun 2021 kejadiannya teman-teman. So di tahun 2021 pun ada seorang anak pembuat nira yang memilih menjadi guru. Itu bagi saya penting pilihan itu gitu. Jadi saya telah mengalami hal memilih profesi dengan cara yang tidak mudah. Saya temukan lagi 20 tahun kemudian ada orang yang melakukan hal itu dengan cara yang tidak mudah gitu. Jadi kita melihat orang-orang seperti itu menentukan pilihannya menjadi guru. Bagaimana sekarang saya melihat pendidikan Indonesia seperti yang dimintakan oleh Indonesia Mengglobal ya. Berita baiknya adalah usaha memeratakan itu ada. Usaha memeratakan itu tidak saja mendistribusikan akses pendidikan, tapi juga memeratakan kurikulumnya misalnya. Kurikulum Merdeka dengan segala dramanya itu adalah usaha untuk memeratakan itu. Memeratakan berarti eh, membuat orang memiliki kesempatan yang sama. Dan yang kedua, digitalisasi. Itu berita baik. Walaupun di dalam berita baik itu selalu ada berita buruk. Kalau kita ngomong digitalisasi, kita mungkin agak senang kalau teman-teman ada di Jawa seperti saya. Tapi kalau teman-teman ada di Talaud atau di Lirung atau di Pulau Rote, maka cerita digitalisasi ini akan berbeda. Kita semua tahu itu. Tapi ini kita anggap berita baik. Tantangannya apa? Ada 3 tantangannya. Kesenjangan, tadi yang saya bilang itu, kesenjangan akses, kesenjangan teknologi dan segala macam. Pendidikan pendidikan atau kapasitas guru di Jogja berbeda jauh dengan kapasitas guru di Desa Dalum di Lirung tempat kami KKN di Sulawesi Utara yang dekat Filipina gitu ya. Beban administrasi ini nyata sekali. Kalau kita tanya guru, saya sendiri sebagai seorang guru akan setuju bahwa waktu yang kita alokasikan untuk memenuhi administrasi itu jauh lebih tinggi dibandingkan untuk menginspirasi atau mendidik secara substansi. Adaptasi kurikulum juga bermasalah. Ketika industri dunia nyata bergerak begitu cepat, kurikulum kita terseok-seok di belakang. Kita bisa bicara hal itu nanti berikutnya. Apa yang saya usulkan? 1, pemerintah. 2, institusi pendidikan. 3, guru. Pemerintah mau tidak mau, suka tidak suka, pelatihan adalah salah satu cara meningkatkan kapasitas. Tapi kita juga tahu bagaimana pelatihan itu dilakukan, bagaimana pelatihan itu diselewengkan, kita juga tahu. Itu berarti adalah pemahaman yang harus diketahui juga dan harus diantisipasi agar pelatihan tidak menjadi jalan-jalan penyelewengan gitu. Kolaborasi ini tidak bisa ditunda lagi. Kolaborasi antar sekolah, kolaborasi antara pemerintah dengan sekolah, kolaborasi antara sekolah dengan non-sekolah, swasta, dan dunia nyata terutama, itu menurut saya itu darurat untuk dilakukan. Kita bisa bicara lagi hal ini nanti. Institusi pendidikan apa? Integrasi teknologi. Integrasi teknologi ini juga kadang-kadang latah. Begitu orang menggunakan HP dan komputer itu dianggap interaksi teknologi. It's not that. Kita tahu. Yang kedua adalah life skill. Pertanyaannya mungkin buat teman-teman, buat saya juga. Ketika sekarang pulang kampung, kita merasa gagap gak? Jangan pendidikan kita telah membuat kita merasa jauh sekali dari dunia nyata gitu. Kita merasa tidak fit lagi di kampung kita sendiri. Ini pertanyaan penting buat kita semua. Life skill itu benar nggak kita pelajari? Yang bisa membuat kita hidup di dunia nyata, dunia biasa gitu. Jangan tidak juga. Untuk guru gimana? Inovatif, interaktif. Saya tahu ini sangat klise kalimat ini. Tetapi saya sebagai seorang guru yang sudah 21 tahun mengajar, tidak pernah berhenti belajar. Saya bahkan tegang setiap kali saya mengajar di kelas perdana gitu. Apa analogi yang akan saya sampaikan hari ini? Apa cerita yang akan saya sampaikan hari ini agar mahasiswa saya merasa ilmu ini penting bagi hidupnya? Dan itu nggak mudah. Teman-teman bisa rasakan. Kalau yang tidak dosen mungkin agak susah membayangkan ini betapa tegangnya seorang dosen ketika mengajar di hari pertama misalnya. Lalu ketika dia gagal muncullah dia menjadi pribadi yang tidak disukai. Dan itu membuat tekanannya makin besar. Usaha dia rasa gagal, orang-orang membenci dia, dan dia tidak berperan untuk masa depan orang lain yang idealnya harusnya dia bimbing. Depres guru-guru dan para dosen itu. Yang penting, ini lagi-lagi ideal adalah menjadi perubahan di komunitas lokal. Bisa nggak kita membuat murid kita itu menjadi orang biasa, orang normal yang berperan di komunitas lokalnya sendiri, bukan hanya menembak sesuatu yang jauh. Saya berharap kepada guru dan semuanya kolaborasi ini dijalankan. Untuk apa? Untuk pendidikan inklusif,
relevan itu tidak hanya berarti life skill yang diajukan oleh World Economic Forum di tahun 2025 itu. Bukan itu yang dimaksud yang relevan kalau menurut saya. Tapi kalau orang sekolahnya di Talaud sana, we don't really talk about life skill yang dimintakan oleh World Economic Forum seperti yang disampaikan itu gitu. Dan berkelanjutan. Nah, apresiasi saya adalah saya tetap yakin sebagai seorang guru, kakak saya guru, ngomong-ngomong, guru adalah ujung tombak pendidikan yang bentuk masa depan bangsa. Ini saya kira tidak bisa ditawar gitu. We just have to realize it, disadari oleh guru, disadari oleh semua orang yang lain. Teman-teman sekalian, saya yakin banget intinya menjadi seorang guru itu adalah totalitas. Ya, totalitas, niat banget melakukannya dengan sangat baik. Mungkin kita adalah seorang guru, putranya pembuat nira tadi seperti junior saya, atau anak seorang penambang padas seperti saya, atau mungkin kita adalah Teraningrat. Tapi guru itu tetap saja seorang pengrajin sebenarnya. Pengrajin yang akan mengubah nobody menjadi somebody. Jika teman-teman anggap itu impossible, mungkin kita salah baca. Harusnya I am possible. Terima kasih. Mari kita diskusi. Thank you. Baik, terima kasih Pak Andi. Dari awal langsung hooknya terharu banget. Wah, perjalanan pendidikannya Pak Andi memang sangat sangat naik turun, nemu roller coasternya. Jadi terima kasih sudah berbagi Pak Andi, much appreciated. Jadi kita sudah mengetahui dari kisah sudah dibagikan perjalanan pribadi dari guru. Itu suka banget semua orang adalah murid, semua orang adalah guru. Jadi kita adalah semuanya gitu. Dan bagaimana peran orang tua itu jadi highlight juga, bagaimana di guru di rumah itu bisa membentuk khususnya Pak Andi dari Bapak dan membentuk karakter Pak Andi sampai saat ini gitu. Jadi sangat wah keren banget, dan juga kita juga dikasih lihat grand overview gimana pendidikan di Indonesia dan juga guru. Oke. Kemudian kita bisa lanjutkan ke stage kedua, ada Kak Fanya dari Academy Leading Policy dan juga sebagai Learning Designer. Jadi kita mungkin bisa lebih spesifik lagi, mungkin Kak Fanya nanti akan ceritakan lebih mungkin lebih detail lagi, kayak mungkin personal as a student, gimana guru itu telah membentuk Kak Fanya dari rentang cerita pendidikannya hingga sampai saat ini gitu. Kak Fanya sudah ready? Oke, mantap. Boleh Share screen-nya. dong. Thank you, Kak Putri. Oke, eh, aku senang banget ya dimulai presentasinya sama Pak Andi. Jadi aku juga very inspired gitu pagi ini. There's a lot of key takeaways yang bisa aku juga renungi gitu ya sebagai pengajar, meskipun pengajarnya juga sebenarnya paruh waktu dibandingkan sama Pak Andi. Tapi selamat pagi teman-teman. Saya Fanya, jadi panggilannya Fanya. Nah mungkin kalau dari tadi Pak Andi itu dari perspektif guru dan dosen ya. Kalau saya mungkin mohon izin untuk kasih perspektif dari orang yang suka belajar gitu. Jadi dari murid gitu. Nah, jadi ini adalah perjalanan saya mengenal pendidikan gitu ya. Nah, mungkin agak mirip sama ceritanya Pak Andi gitu. Sebenarnya kenapa saya ada di dunia ini tuh karena saya punya dendam gitu. Dendamnya apa? Dendamnya adalah dulu waktu saya umur SD SMP gitu, itu saya inget banget mama cerita dia sudah bekerja di rumah sakit tuh bertahun-tahun gitu ya. Dari lulus SMA kerja di bagian accounting di rumah sakit, tapi kemudian eh, udah mentok jabatannya cuma di kepala seksi kalau nggak salah gitu. Beberapa kali ditawarin, beberapa kali ya maksudnya ada kesempatan tapi ternyata nggak bisa gitu karena satu hal, karena beliau nggak kuliah, karena beliau lulusan SMK gitu. Sedangkan sebenarnya experience wise Mama sangat berpengalaman gitu dan leadership skillnya sangat oke dan problem solving skillsnya juga oke gitu. Cuman ada satu elemen penting yang sebenarnya jadi menghambat gitu. Nah mungkin itu secara nggak sadar membentuk saya untuk kayak okay, so this is why education is important gitu ya. Nah akhirnya setelah saya kuliah itu jadi perjalanan saya balas dendam gitu sebenarnya. Jadi mulai dulu saya kuliah di UI gitu ya, dan kebetulan ada sempat kegiatan pertukaran pelajar juga di Korea. Itu saya belajar bahwa
sebenarnya saya jurusannya komunikasi gitu. Jadi bahkan bukan education ya, dan bukan ambil di IKIP atau apa gitu. Tapi saya belajar bahwa sebenarnya pendidikan ini banyak pengaruhnya. Sistem pendidikan di sebuah negara ini banyak pengaruhnya, dipengaruhi sistem sosial, ekonomi, politik, bahkan kompetisi internasional gitu ya. Itu kenapa skor PISA jadi salah satu penentu kita apa namanya, mungkin penentu Kementerian Pendidikan untuk menentukan kurikulum berikutnya gitu kan. Karena mereka mau murid-murid di Indonesia ini mempunyai kompetensi ABC supaya bisa bersaing secara global. Nah, itu saya belajar waktu kuliah. Terus dari situ saya kayak oke, saya suka nih dunia pendidikan gitu. Akhirnya, tapi saya lebih suka di pendidikan teknologi, jadi saya masuk ke education startup gitu kan, dan saya belajar tentang sistem pendidikan K12. Tapi setelah itu akhirnya uh, saya merasa kayaknya lebih suka untuk community involvement, skills development gitu ya. Akhirnya saya pindah ke NGO di Plan Internasional, dan saya belajar kalau pendidikan ini sebenarnya nggak hanya di sekolah gitu. Uh, ada banyak cara gitu ya, mulai dari kampanye, dari media, dari film gitu kan. There's so many ways to learn. Nah, akhirnya dari situ saya jadi malah tertarik untuk ya udah ambil S2-nya pendidikan aja sekalian gitu. Tapi fokusnya memang lebih ke instructional design. Dan akhirnya saya sekarang bekerjanya di sebuah social enterprise di kebijakan publik, tapi memang kalau bagian saya sendiri fokus di pendidikan orang dewasa seperti itu. Nah, ini mungkin tujuannya juga ya gitu. Kenapa saya jadi terus inspired di sini, karena sebenarnya pada dasarnya manusia ini makhluk yang selalu ingin tahu. Kita kalau nggak bisa apa-apa, kita jadi pengen gatel gitu kan, pengen nyelesain dan lain-lain. Saya juga seperti itu. Jadi sebenarnya yang saya suka dari belajar adalah saya ingin tahunya itu sih. Dan later in life saya juga menemukan bahwa saya suka bantuin orang belajar gitu. Nah, setelah saya amati gitu ya, tadi sambil kemarin sambil bikin apa namanya PPT ini, saya jadi ingat-ingat lagi sebenarnya kenapa sih saya suka belajar tuh, motivasinya apa gitu. Akhirnya saya bagi jadi dua, ada intrinsic dan extrinsic. Intrinsic ini yang motivasi dari dalam diri, extrinsic ini yang dari pengaruh luar gitu ya. Nah, intrinsic ini emang saya punya rasa ingin tahu yang besar, saya pengen bisa menyelesaikan masalah, dan pengen bisa gitu. Jadi gatal aja gitu sebenarnya kalau melihat sesuatu yang nggak bisa diselesaikan. Nah, tapi apa namanya, faktor ekstrinsiknya adalah guru harus punya, menurut saya guru ini sangat penting ya untuk mendukung ekosistem belajarnya. Guru, kemudian lingkungan belajarnya, dan mau nggak mau sebenarnya ada elemen mobilitas sosial itu tadi. Jadi ini masih dalam perjalanan saya balas dendam gitu ya, untuk membuktikan ke dunia bahwa sebenarnya, oh, saya bisa loh. Sebenarnya mama, ibu saya tuh dulu bisa kalau misalnya kita tidak terkungkung dengan sistem norma pendidikan ini ya. Gitu. Jadi ini adalah elemen balas dendamnya. Nah, itu kenapa tadi saya agak tebelin guru ya. Guru ini menurut saya sangat berpengaruh terhadap komitmen dan inspirasi saya belajar gitu. Ya selama ini saya punya banyak sekali guru, tapi ada beberapa guru yang memorable, yang saya ingat sampai sekarang. Guru-guru yang kayak gimana? Ada dua gitu sebenarnya kalau saya boleh kategorikan gitu ya. Guru-guru yang kayak Severus Snape kalau di Harry Potter gitu, yang galak gitu kan. Sebenarnya tapi mungkin saya bisa mengategorikannya lebih ke behavioralist gitu ya. Jadi memang sifatnya patuh terhadap metode, dia punya framework tersendiri, kerangka sendiri, metode ngajar sendiri, dan patuh terhadap itu. Dan memang terdorongnya adalah lewat reward and punishment gitu. Jadi dan itu kenapa jadinya cenderung dianggap galak gitu. Karena kalau misalnya bisa akan dipuji, tapi kalau nggak bisa beneran didorong gitu ya. Nah ini contohnya guru matematika saya waktu kelas 4 SD gitu. Saya ingat banget saya jadi bisa perkalian dari 1 sampai 9 kali 9 tuh gara-gara guru saya itu. Jadi beneran semuanya harus menghafal, terus dalam waktu seminggu semua orang atau semua murid di kelas itu harus maju satu-satu reciting
ngomong pokoknya perkalian 1 kali 1 adalah 1 sampai 9 kali 9 adalah 81 gitu. Jadi nempel gitu di sini. Tapi galak gitu. Nah, yang kedua adalah guru-guru yang saya sebutnya konstruktivis gitu ya. Guru-guru yang lebih memberikan kebebasan untuk murid menentukan tujuan dan caranya sendiri. Guru yang sebagai fasilitator gitu ya, dan mendorong akuntabilitas. Mendorong akuntabilitas ini maksudnya ngasih tahu murid bahwa sebenarnya nih kalian maunya tujuannya kemana. Misalnya dari Gresik ke Jakarta gitu. Oke, tahu tujuannya di Jakarta, tahu nggak ada opsi kendaraannya apa aja. Tahu nggak kira-kira pros and cons-nya gimana kalau mau ngambil opsi bis atau opsi kereta atau opsi pesawat. Nah, dari opsi-opsi itu kalian pilihnya yang mana gitu. Jadi mendorong murid untuk bisa punya kebebasan berpikir gitu ya. Salah satu contoh yang saya ingat banget itu dosen History of Communication saya waktu S2 gitu. Saya waktu ambil kelas itu kayak, aduh, belajar sejarah komunikasi, bosan banget gitu kan. Apalagi saya S1-nya juga komunikasi, tapi kayak, ya udahlah, saya nggak punya ekspektasi yang tinggi gitu. Tapi ternyata that turns out to be the best teacher in my life. Karena hal-hal yang saya sebutkan tadi gitu. Very empowering. Nah, mana sih yang lebih berpengaruh buat saya gitu ya? Sebenarnya dua-duanya sih. Tapi ada persamaan dari tipe guru tersebut gitu. Persamaannya adalah yang pertama, dua tipe guru tersebut, guru-guru yang remarkable atau yang saya masih ingat sampai sekarang adalah guru-guru yang memusatkan pembelajarannya ke murid. Yang memang tahu pain points-nya murid itu seperti apa, di mana, dan bisa menyelesaikan itu. Instead of pukul rata semuanya sama gitu caranya. Yang kedua adalah yang memvalidasi rasa ingin tahu murid. Jadi kalau misalnya kita bertanya dan mereka nggak tahu, ya bilang aja nggak tahu. Jadi ini nyambung juga sama yang berikutnya ya, jujur kalau nggak punya jawabannya. Jadi memvalidasi kalau misalnya murid pengen bertanya, jangan, aduh nggak boleh nanya gitu. Jangan nanya gitu, belum waktunya gitu. Nah itu tipe-tipe guru yang saya nggak ingat. Gitu. Dan tipe-tipe guru yang remarkable buat saya adalah yang menggali pengalaman kita semua sebagai murid dan dihubungkan sama konsep belajarnya daripada cuman ngasih ceramah di depan kelas aja gitu ya. Dan percaya pada murid. Percaya pada murid artinya percaya bahwa kita semua ini punya waktu untuk berproses, untuk paham dari A to Z gitu ya, dari 0 sampai 9. Jadi mungkin tidak menggunakan orang yang paling pintar jadi baseline ya, tapi justru orang yang paling nggak paham jadi baseline-nya gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi sih sebenarnya. Kemarin waktu ada di pendaftaran gitu ya. Terus kalau misalnya di era teknologi ini seperti apa sih Mbak? Karena saya juga maunya kayak gitu, tapi orang-orangnya, murid-murid ini sangat nggak fokus, jadi kurang kreatif. Atau kalau misalnya ngerjain tugas malah pakai AI gitu ya, atau kecanduan main game. Nah, mungkin kuncinya adalah ini ya. Ini izin menjawab dengan ekspertis saya aja sebisanya gitu. Ini sebenarnya mirip juga sama yang tadi Pak Andi sempat cari tahu di survei gitu ya. Orang-orang tuh ternyata belajarnya lebih banyak di sosial media, di internet gitu, instead of di guru gitu. Kenapa? Karena mungkin ada kepercayaan, mungkin zaman saya dulu SD gitu ya. Guru ini jadi pihak yang serba tahu. Semuanya tuh guru harus tahu. Dari A sampai Z tuh kalau nanya guru harus punya jawabannya gitu. Jadi sosok yang otoritatif seperti itu ya. Tapi ada keyakinan lain bahwa sebenarnya guru ini sebagai fasilitator aja gitu. Karena ilmu ini udah ada dimanapun. Ada di internet, ada di sosial media, ada di komunitas muridnya, ada di keluarga murid, ada di murid itu sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya tugasnya adalah yang saya lihat guru-guru yang memorable buat saya adalah justru yang menggali expertise atau keahlian murid-murid ini dan pengalaman mereka. Gitu. Karena semakin kita dilibatkan dalam proses pembelajaran itu di kelas, semakin nempel sama kita konsep-konsepnya. Gitu. Terutama mungkin pelajaran-pelajaran yang mungkin banyak rumus gitu ya, pelajaran IPA atau matematika gitu. Nah, ada guru-guru yang mungkin mereka lebih nyaman
ya udah ngasih rumus dan lain-lain gitu. Tapi ada yang menghubungkan dengan konsep sehari-hari gitu. Nah, itu biasanya yang lebih mudah diingat juga kan. Gitu. Nah, jadi teknologi ini juga sebenarnya dilihat sebagai pisau aja gitu. Kita yang chefnya gitu kan. Dan kuncinya adalah tadi sebenarnya mirip juga dengan yang Pak Andi sampaikan gitu ya. Kuncinya sebenarnya lifelong learning. Kita juga harus belajar dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan teknologi. Kalau misalnya murid-murid pakai AI, ya kita belajar AI juga. Kita tahu ini sebenarnya mereka pakainya tuh seperti apa. Supaya saat kita ngasih tugas, mungkin kita bisa mengcombine atau menggabungkan tugas dari AI, mereka tetap pakai, tapi ada tetap apa namanya elemen berpikir kritisnya seperti itu. Contohnya misalnya, coba mereka PR-nya adalah bikin prompt yang bagus gitu ya di AI. Nanti AI kasih jawabannya. Nah, nanti mereka mengkritisi kira-kira kalau kalian bisa mengubah jawaban dari AI ini, ada nggak yang sesuai, ada nggak yang enggak gitu. Jadi mungkin eh, itu ya dari saya. Ternyata ini sudah lewat dari jamnya. Jadi terima kasih banyak teman-teman sudah apa namanya memperhatikan. Saya izin untuk stop sharing dan berhenti. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fanya. Wah, juga sangat peran guru juga sangat terpatri ya dalam line pad-nya Kak Fanya. Jadi kalau aku bisa lihat dari ceritanya kakak sih, guru emang bisa cuma 1 jam atau enggak misalnya sesimpel cuma 1 jam atau enggak berapa menit ataupun cuma ada 1 tahun di dalam fase siswa itu ataupun mahasiswa itu sendiri. Tapi guru itu akan hidup dalam manusia itu sepanjang hidupnya. Jadi dia akan ingat dan juga dia akan melangkah dengan guru ataupun tokoh-tokoh yang sampai sampai guru yang bisa dibekali kehidupan dia ke depannya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Fanya sudah berbagi. Kemudian aku juga mau kasih reminder, Kak Bazin boleh tolong share screen lagi untuk rewards. Jadi untuk sahabat Indonesia Mengglobal, biar ingat gitu juga dalam sesi webinar kita kali ini menyemarakan Hari Guru Nasional, kita juga ada reward spesial hadiah. Jadi untuk sahabat Indonesia Mengglobal yang mau ataupun berkenan untuk membagikan, memperluas informasi ataupun sesi-sesi dari setiap topik dari pembicara 1, 2, 3 ataupun momen dari webinar ini dengan tag Instagram @Indonesia Mengglobal dan batas upload story itu hari ini sampai jam 12 malam ya. Jadi kalau boleh kreatif ataupun yang totalitas gitu, yang berbagi, yang sharing ke orang-orang itu boleh banget. Nanti akan kita umumkan di Instagram dengan total hadiah Rp300.000 gitu. Oke, kita lanjut ke pembicara ketiga. Kita sudah dapat nih insight dari akademisi yang sudah memiliki, yaitu Pak Andi sudah 20 tahun lebih, plus-plus. Kalau saya salah, koreksi ya Pak, sorry. Habis itu kemudian kita juga dapat insight dari Kak Fanya, bagaimana guru dan juga kisah personalnya di bidang pendidikan, dan juga membentuk Kak Fanya hingga sampai saat ini. Kemudian kita lanjut ke POV ketiga, yaitu akan ada dari insight dari NGO, yaitu ada Kak Atia Dewi Fadlina selaku CEO Teach First Indonesia dengan background studi Magister of Art in Learning Technology and Experience Design NYU, Steinhardt School of Culture, Education and Human Development in USA. Oke, halo Kak Atia. Halo, selamat pagi Putri. Aku langsung ya. Senang banget nanti apresiasi tertinggi-tinggi ya untuk tim Indonesia Mengglobal karena topiknya mengerucut ya. Kayak aku ngerasa dari Kak Made ke Kak Fanya ke aku nyambung gitu, saling building on each other. Oke, langsung Dan aja. ini sudah terlihat Kak. Lihat, oke. Jadi sebenarnya kalau dari awal diundang ke acara ini, aku tuh di brief adalah ngomongin tentang NGO yang di mana sekarang aku bekerja dan sebenarnya point of view organisasi terhadap profesi guru dan pendidikan gitu. Tapi mungkin sebelum aku ngomongin Teach First Indonesia, itu apa, itu siapa gitu, kenalan dikit kali ya. Gitu. Jadi uh, jauh, tentu jauh nggak sebanding dengan Kak Made gitu, tapi seperti Kak Fanya, aku pun sempat ngerasain jadi guru gitu. Tapi sebenarnya perjalanan hidupku tuh lebih agak lika-liku panjang lagi gitu. Aku dulu kuliah bisnis, terus aku kerja di periklanan,
Dan ujung-ujungnya aku kuliah S2-nya Education Technology. I think for me personally, apa ya, semua yang aku lakukan dalam hidup, it all leads back to pendidikan. Gitu. Karena ternyata ujung-ujungnya pendidikan dan pembelajaran adalah hal yang aku sadar deket banget sama kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, di perjalanan apa sih yang membuat aku terus gabung gitu dengan Teach First dan ikut merintis Teach First Indonesia. Dalam perjalanan aku S2 gitu, awalnya tuh aku pas S2, oke aku mau bikin kurikulum buat museum gitu, buat pembelajaran informal. Tapi kesempatan lead me to, kok nggak bisa diklik, menjadi guru SMP di Bronx waktu di New York gitu. Jadi aku ngajar kelas summer camp, waktu itu ngajar kelas coding, kelas desain, dan di saat aku menjadi guru di Bronx di Amerika, di mana murid-murid aku itu 85% African American, sisanya Hispanic gitu. Jadi memang sangat berbeda dengan aku sadar beberapa hal. Satu, yang namanya ngomongin pembelajaran yang berkualitas gitu, isu guru, mau di Amerika atau di Indonesia sama aja. Ngajarin anak-anak untuk stay engaged, untuk find their love for learning, itu sama aja gitu. Dan kedua, itu juga yang membuat aku ngerasa, oke, kalau gitu, kalau misalnya memang masalah ini tuh sebenarnya mirip-mirip, gimana caranya ya kita bisa ambil praktik-praktik baiknya dan kenapa tidak apa yang terjadi di Indonesia dan kenapa aku tidak memfokuskan di pendidikan di Indonesia gitu. Jadi membawa perspektif tadi global itu balik ke rumah. Dan akhirnya dengan Teach First Indonesia gitu di kiri atas adalah orang-orang yang sebenarnya ikut merintis TFI bareng aku. Semua itu berangkat dari background yang beda-beda. Ada yang kerja di consulting, ada yang di legal, ada yang memang di dunia pendidikan. Tapi semuanya berangkat dari itu gitu. Bagaimana bikin pendidikan yang berpihak pada anak dan ningkatin kualitas pendidikan untuk anak-anak kita. Gitu. Teach First Indonesia juga ikut dirintis sama Yayasan Guru Belajar. Yayasan Guru Belajar sendiri, dari situ aku belajar bahwa profesi guru itu tuh sebenarnya sangat dekat dengan yang namanya pemimpin gitu. Guru itu tidak hanya mengajar di kelas, tapi juga sebenarnya skill-skill sebagai guru itu bisa diaplikasikan di field lain gitu. Jadi ini bersama dengan Yayasan Guru Belajar tuh banyak orang yang backgroundnya tadinya guru, bikin kayak konvensi guru gitu. Jadi guru tidak hanya mengajar di kelas, tapi saling belajar bareng, menjadi penulis, menjadi pembuat konten gitu. Dia foto paling kiri di acara Jumpa Pendidik Nusantara itu dibuat karena kita sadar, oke, kadang-kadang tuh yang namanya profesi guru ada bubble sendiri ya gitu. Gimana ya kita mendekatkan atau membuat orang-orang halayak umum lebih banyak lagi untuk ketemu dengan guru-guru. Karena kadang-kadang tuh yang isu pendidikan, kalau orang yang kerja di pendidikan bisa ngomong berjam-jam soal itu. Tapi mungkin orang yang tidak kerja di dunia pendidikan nggak aware bahwa banyak banget tantangannya dan sebenarnya banyak banget yang dekat apa ya bisa ikut dikontribusikan gitu. Jadi contoh salah satu isunya misalnya uh, banyak juga guru-guru yang aku temuin mungkin tidak aware sama basic legal rights ya. Itu kalau ketika misalnya sekarang kan lagi naik juga kasus-kasus hukum. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang sebenarnya bisa nggak ya kita mendekatkan tidak hanya NGO tapi juga private sector sama dunia profesi keguruan. Tapi tidak seblik itu gitu karena pekerjaan ini juga membuat aku ketemu banyak guru-guru gitu di seluruh penjuru Nusantara. Jadi di foto kanan bawah itu sebenarnya dengan beberapa komunitas guru di Sanggau, itu 5 jam dari Pontianak. Dan sebenarnya yang namanya profesi guru itu tuh aku percaya bahwa semua orang yang terpanggil untuk menjadi guru tuh memang niatnya mulia. Tapi pekerjaan yang mulia dan sifatnya suka dianggap pengabdian tidak berarti harus quote-unquote merana. Gitu. Profesi guru sebenarnya layak menjadi karir yang harusnya diapresiasi dan bisa menjadi karir yang berkembang jauh lebih dari ruang kelas saja. Gitu. Nah ini yang sebenarnya Teach First percayai gitu. Jadi kenapa Teach First awalnya mulai gitu? Ada beberapa hal, salah satunya adalah memang di Indonesia sendiri kita itu masih kekurangan guru. Banyak intriknya bisa dipecah kenapa kekurangan guru yang terjadi. Tapi kayak tadi Kak Made juga sempat bahas, inti pertamanya adalah Indonesia negara kepulauan. Pemerataan itu bagaimana kita mencapai pemerataan adalah sebuah tantangan gitu. Jadi ini aku dapat dari Twitter ada platform namanya Datawan menunjukkan sebenarnya ini peta sekolah-sekolah di Indonesia. Kalau bisa dilihat memang uh, Pulau Jawa kuning lah tuh gitu. Di luar Jawa itu masih banyak gitu. Jadi memang masih banyak banget atau misalnya masih ada daerah-daerah di mana tidak hanya misalnya belum ada akses internet, tapi misalnya
ya sekolahnya memang nggak ada gitu. Sekolah terdekat dari rumah tuh nggak ada gitu. Jadi ketimpangan antara jumlah guru ini is one thing, another adalah sebenarnya pembelajaran tadi gitu. Bagaimana tidak hanya ada gurunya, tapi juga pembelajarannya itu tuh yang bisa membantu anak mencapai potensi sepenuhnya gitu. So at the end of the day, sebenarnya untuk enable quality education, kita butuh nurture quality teachers. Jadi itu fondasi awal kenapa Teach First Indonesia dimulai. Tapi kayak tadi kita bilang, sebenarnya kita di TFI, nyebutnya karena pendek, Teach First Indonesia kan panjang ya. TFI percaya bahwa yang namanya skill-skill sebagai seorang guru, itu sebenarnya sangat bisa ditransfer di field-field lain gitu, atau di dunia nyata. Contoh, sebagai seorang guru, pasti akan terlatih public speaking. Pasti akan terlatih project management, pasti akan terlatih interpersonal relationship gitu, hubungan antara manusia. Itu tuh hal-hal yang sebenarnya mau ditaruh di industri atau perusahaan lain, skill-skill yang sangat kepake dalam kesehariannya. Jadi niatnya memang bagaimana apa ya, membangun this idea bahwa you can teach and teaching can lead you to leading gitu. Nah, jadi apa yang sebenarnya Teach First Indonesia lagi upayakan gitu. Dan to teaching to leading itu kita jadikan basis untuk sebuah fellowship program. Jadi fellowship program di sini itu kita mengajak anak-anak muda Indonesia untuk mengajar di daerah berkebutuhan tinggi, kita sebutnya, selama 2 tahun. Berkebutuhan tinggi di sini itu yang literasi dan numerasinya di bawah standar asesmen nasional. Secara data dari Kementerian Pusat memang sudah dikonfirmasi bahwa kekurangan guru dan juga sebenarnya daerah-daerah di mana tapi ada komunitas guru belajarnya gitu, yang jadi bisa jadi support system. Jadi anak-anak ini atau fellows ini, kita sebutnya fellows gitu, kita rekrut, terus kita berikan latihan. Latihan dalam bidang pedagogi dan kepemimpinan. Nah, setelah itu ditempatkan mengajar selama 2 tahun. Sambil mengajar, sebenarnya kita juga membangun kerjasama sama Kementerian Pusat. Jadi anak-anak ini bisa ambil sertifikasi guru lewat PPG, program profesi guru. Jadi itu kayak program pemerintah setahun untuk ngambil kayak license to teach sebenarnya gitu. Jadi guru yang berstandar nasional dan tersertifikasi. Kalau memang anaknya passionate dalam mengajar di depan kelas, setelah 2 tahun itu punya sertifikat itu tuh jadinya menjadi pintu gitu yang membuka dia untuk terus melanjutkan karir sebagai guru. Tapi pun kalau misalnya anak ternyata, oh aku ternyata apa ya, nggak, calling aku tuh bukan ngajar gitu, atau ngajar di depan di sekolah institusi formal gitu. Nggak apa-apa, kita berharap ya pengalaman di lapangan selama 2 tahun itu akan membentuk gitu pengertian apa yang sebenarnya anak-anak butuhkan, apa yang sebenarnya sistem pendidikan kita hadapi, dan passion anak-anak ini itu di mana gitu, passion fellows ini di mana. Lalu kita bantu sebenarnya salurkan gitu. Jadi misalnya passionate soal advokasi gitu. Kita ada di satu network dengan Pusat Studi Kebijakan Pendidikan. Atau mungkin aku bisa bilang ke Fanya gitu. Kan ada anak keren nih potensi gitu ngomongin advokasi dan kebijakan gitu, keting policy. Jadi intinya adalah membangun atau menurture gitu lebih banyak bibit-bibit pemimpin yang terus bergerak sama-sama, tapi juga mengerti tantangan-tantangan pendidikan tuh apa aja. Itu yang diharapkan oleh TFI. Gitu. Jadi belajar di lapangan, dipraktekkan lanjutan, dan sebenarnya ujung-ujungnya adalah menciptakan tidak hanya pemimpin pendidikan sama dengan yang membuat perubahan, tapi membuat anak-anak Indonesia juga jadi pemimpin dalam kehidupannya. Sekarang biasanya pertanyaannya tuh oke, ide untuk kayak ngajak anak-anak ngajar di daerah kan bukan hal yang baru ya, Ti, gitu. Yang bedain tuh apa ya gitu. Aku pribadi selalu bilangnya bahwa you know what, education is not a zero sum game gitu. We don't lose something the more of us that work together gitu. Kita hanya bisa gain gitu sebenarnya dengan lebih banyak orang gerak bersama. Tapi memang yang kita apa ya, bukan jual sih ya katanya ya, cuma yang kita coba bangun gitu di program ini adalah kesempatan untuk develop your own leadership and professional skill while actually making a real life difference di dunia nyata gitu. Jadi satu, fellowship ini kita tidak anggap volunteering, 2 tahun itu tuh full time dan fully paid. Jadi seperti masuk perusahaan jadi manajemen trainee, bedanya ini jadi manajemen trainee-nya lewat menjadi guru gitu. Kedua adalah tadi kesempatan untuk mendapatkan sertifikat sebagai guru lewat kerjasama kita dengan pemerintah pusat. Dan yang ketiga,
mungkin ini sangat dekat gitu dengan mindset atau apa ya, ideologi di balik Indonesia mengglobal. Teach First Indonesia juga dibangun dengan harapan untuk menjadi bagian dari Teach for All, sebuah global learning network yang sama-sama bergerak untuk penyamarataan pendidikan gitu di 60 negara. Jadi konsepnya Teach First itu gimana gitu, Teach for All itu gimana? Teach for All awalnya di Amerika, Teach First itu di Inggris. Masing-masing ini 60 negara ini intinya adalah solving education inequity. Jadi berdiri secara independen, tapi masing-masing itu menjalankan program serupa. Yang adalah mengajak anak-anak muda untuk ngajar selama 2 tahun untuk menjawab tantangan pendidikan yang sesuai dengan konteksnya. Jadi misalnya kalau di Afghanistan, gitu, mungkin aku pakai beberapa contoh yang lumayan distinct gitu. Di Afghanistan itu goalnya adalah bagaimana meningkatkan jumlah guru-guru perempuan. Di Afrika itu bagaimana pendidikannya itu bisa lepas dari akar-akar kolonisasi. Pada juga sebenarnya kayak misalnya kayak kita ngomong Indonesia tadi perataan gitu kualitas pembelajaran. Semuanya percaya bahwa guru itu sebenarnya tadi guru adalah seorang pemimpin dan anak-anak di setiap negaranya itu deserve all children gitu deserve quality education. Tadi karena berdiri independen, jadi sebenarnya network ini sifatnya adalah untuk sharing praktik baik. Jadi bukan kayak apa ya, mengimplementasi kurikulum dari Amerika atau Inggris semata-mata di Indonesia. Tapi apa yang bisa dipelajari dari Indonesia, negara lain bisa belajar dari Indonesia, Indonesia bisa belajar dari negara lain. Tuh. Contoh kalau kita ngomongin Teach First di Inggris, kayak tadi aku bilang manajemen ini, kalau ada anak di Inggris baru lulus, ikut Teach First, nanti tuh perusahaan-perusahaan kayak PwC gitu tuh automatically akan nerima mereka. Karena tadi dianggapnya itu. Jadi guru itu tuh udah punya skill set yang sangat mumpuni untuk jadi pemimpin di sebuah perusahaan. Itu yang mau kita coba upayakan. Gitu. Tapi juga mungkin misalnya dari New Zealand kita bisa belajar membawa nilai-nilai local values gitu ke dalam pendidikannya. Karena di New Zealand yang lagi diupayakan juga adalah bagaimana nilai-nilai Maori ada di menjadi basis pendidikannya gitu. Jadi ini yang mau kita coba bangun gitu. Sebuah network tidak hanya di Indonesia, jadi kita saling belajar satu sama lain di Indonesia, tapi juga mempunyai kesempatan untuk belajar di luar gimana, sebagaimana dari luar bisa belajar kita kayak gimana. Nah, next-nya apa gitu. Jadi saat ini memang Teach First masih di tahap awal banget secara organisasi gitu, masih dirintis, masih banyak kolaborasi, partnership yang lagi dibangun. Kita bangun partnership dengan pemerintah daerah, dengan komunitas guru, dengan private sector. Again tadi itu karena goalnya adalah getting as much people all hands on deck dalam dunia pendidikan. Rencananya memang tahun depan kita akan mulai program kita di 2 daerah dulu gitu. Pesisir Selatan itu 3 jam dari Padang dan tadi Sanggau itu 5 jam dari Pontianak. Kenapa 3 daerah ini gitu? Karena memang tadi secara literasi dan numerasi masih di bawah standar nasional. Secara kebutuhan guru memang kekurangan tenaga pendidik, tapi juga pemerintah daerahnya nunjukin komitmen gitu. Jadi ini program kita bareng sama pemerintah daerah juga, bukan apa ya, ternyata tadi untuk biar profesi guru itu bisa melihat dan kayak kerja sama orang-orang pihak-pihak lain di luar dunia keguruan, tapi juga biar orang tuh bisa ikut invest gitu sebenarnya dengan yang namanya tantangan pendidikan dan pendidikan kita ke depannya baiknya gimana. Mungkin itu untuk penutup sebenarnya harapannya sih kita semua dalam kapasitasnya masing-masing bisa ikut gerak bareng sih gitu. Teachers selalu membuka tadi opportunity untuk berdialog karena memang kita percaya when we you know kayak aku ingat beberapa hari lalu ngobrol sama Jody kalau mau go far we go together. So the hope adalah memang untuk guru-guru nggak gerak sendiri, gerak rame-rame dan sama-sama kita leading the future one classroom at a time. Aku nggak tahu secara timing udah kayak gimana. Semoga masih cukup waktunya. Ini udah last slide kan? Sudah. Mantap. Yeay, tepuk tangan dulu. Terima kasih, apresiasi sebesar-besarnya untuk narasumber kita. Ada Pak Andi, Kak Fanya, dan juga Kak Atia. Thank you for sharing. Oke, jadi yang Kak Atia itu masuk banget sih teaching to leading. Jadi yang kasih kesempatan opportunity baru. Jadi Bapak Ibu khususnya yang guru-guru ataupun teman-teman fresh graduate yang tertarik dengan program mungkin untuk go beyond itu kita udah kasih opsi NGO ataupun inisiasi
inisiasi NGO untuk memajukan guru yang lebih opportunity-nya biar lebih luas dan juga semakin mengglobal seperti itu. Oke, saya sudah lihat di chat sudah mulai ramai, jadi kita masuk ke sesi diskusi. Jadi, ataupun ngobrol-ngobrol bareng lebih dekat lagi dengan narasumber. Jadi kita mulai untuk sesi diskusi yang raise hand dulu ya. Oke. Oke, sejauh ini udah ada 2 yang raise hand. Atau mau kita ulang lagi ya. Jadi raise hand-nya bisa diturunin dulu. Dalam hitungan 3, 2, 1 bisa angkat lagi. Oke. Sembari teman-teman operator juga ngepin narasumber kita. Oke, mantap. Oke. Untuk yang bertanya secara langsung, aku hitung 3, 2, 1. Yang paling pertama kelihatan di layar aku, mulai ya. Kak Yusuf, sabar Kak. Aku belum 3, 2, 1. 3, Kak Rizky boleh turun dulu. Oke, 3, 2, 1. Pak George ternyata yang duluan. Bapak George sangat gercep sekali. Silakan Pak pertanyaannya. Ya, saya padahal belum belum ada apa nih. Oke, ya selamat pagi semuanya, Pak Andi, salam Pak, apa kabar? Eh, Ibu Hana dan juga Ibu Atia. Senang sekali ya bisa bergabung dengan di Gemini ini. Saya tidak mau bertanya, tapi saya cuma mau sharing bahwa saya juga sudah 20 tahunnya di pendidikan, tapi saya bukan jadi guru. Jadi saya dari HR, Human Resources, di PwC, dulu di Singapura dan di Vietnam. Eh, Kenapa saya masuk ke pendidikan? Karena itu tadi. Jadi saya waktu itu kan di Vietnam juga lihat apa namanya rekrut orang-orang juga ya. Jadi dan karena itu juga saya tertarik dengan pendidikan. Ya, di Vietnam juga karena saya juga guru sana, dosennya dosen. Jadi saya tertarik untuk jadi guru karena melihat apa ya drivingnya ya, drive-nya terus kualitas pendidikannya di sana lebih lebih bukan aja ya, artinya lebih lebih apa ya, lebih advance ya, apalagi anak-anak muridnya itu kan lebih lebih kemit ya. Jadi sehingga yang satu saya belajar adalah bahwa pendidikan itu bukan hanya konten, tapi lebih ke konteks ya. Jadi how you apply it itu lebih lebih penting daripada nilai itu sendiri. Nah, saya lihat di Indonesia ini um, lebih lebih ditekankan lebih ke konten apa ke konten ya. Jadi hafalan gitu ya, memorization daripada how to apply-nya. Satu. Yang kedua, saya lihat juga di sini ini eh, dari TK SD itu lebih langsung diajarkan hard skill gitu ya. Lebih apa ya, menghitung gitu, gitu ya. Jadi saya pikir itu kurang tepat ya. Jadi saya pikir lebih lebih harus diajarkan bagaimana life skill apa lebih ke behaviornya gitu ya, moralnya gitu ya, life skillnya gitu ya. Karena itu kan fondasi ya, fondasi untuk eh, apa namanya berkembang lebih 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 apa ya, lebih pas, lebih utuh gitu ya. Holistiknya itu ada gitu loh. Di sini di Indonesia langsung ke hard skillnya. Jadi eh, salah arah kayak gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya juga dulu lama di Amerika gitu ya. Terus di Australia, terakhir di Vietnam. Saya lihat eh, mereka pendidikan itu lebih holistik. Jadi mereka ajarkan lebih ke art gitu ya, art, humanistik gitu. Jadi sehingga otaknya itu utuh antara life and right brain gitu ya. Sedangkan di sini kan lebih, sorry ya, lebih apa ya, eh, lebih dominannya kan cirinya ya lebih daripada kanannya. Jadi sehingga kadang-kadang orang kita ini lebih apa ya, jagonya lebih ke mat gitu-gitu saya daripada yang ke menggunakan tabelnya. Jadi kedepannya saya pikir uh, we have to educate uh, younger generations to be more apa ya, to be more developed daripada hanya fokusin ke levelnya aja gitu. Itu kira-kira. Makasih. Pak George sudah berbagi insight-nya, much appreciated. Jadi mungkin karena kita terbatas waktu, jadi aku akan move langsung ya Pak ya untuk ke sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman ataupun sahabat Indonesia Mengglobal yang mau bertanya, saya akan move lanjut. Terima kasih sudah berbagi Pak.
Yang kedua boleh Kak Rizky, boleh pertanyaannya? Ya, Kak Putri, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizky Novianda. Saya dari Aceh. Eh, Kebetulan saya seorang fresh graduate, kayak baru selesai kuliah itu sekitar 2 tahunan. Gitu. Mungkin pertanyaan ini saya tujukan kepada Pak Made. Pertanyaan pertama itu eh, terkait pemaparan dari Bapak tadi itu kan benar-benar luar biasa sih Pak sebenarnya. Itu menginspirasi buat saya itu untuk menjadi orang yang lebih baik lagi seperti itu. Nah, dari pengalaman Bapak yang bekerja di Astra tadi Pak, kemudian beralih ke profesi guru atau dosen sekarang ini, apa sih Pak pengalaman yang Bapak dapatkan selama kerja di Astra dan menjadi guru atau dosen ini Pak? Dan perbandingannya itu seperti apa Pak? Maksudnya kayak gini, ketika Bapak bekerja di Astra itu pengalamannya seperti ini dan kemudian Bapak beralih ke profesi dosen seperti itu. Kemudian yang pertanyaan kedua itu Pak, terkait dengan kurikulum Indonesia pada saat ini Pak. Kita tahu Pak, bahwasanya apa ya, setiap pergantian presiden mungkin secara umum ya, pasti nanti menterinya juga ikut diganti dan segala kebijakan juga itu bakalan diganti Pak. Seperti saat ini juga kan yang kita ketahui. Nah, menurut Bapak selama ini Pak, kurikulum yang dijalankan di Indonesia apa sudah efektif Pak? Mengingatkan juga mungkin kita, wilayah Indonesia luas seperti itu. Mungkin yang mendapat akses lebih itu pasti yang di daerah Jakarta Pak. Sementara kami yang di daerah ujung terutama Aceh mungkin khususnya itu tingkat pendidikan yang kami dapat itu mungkin nggak sesuai dengan apa yang didapatkan oleh masyarakat kota seperti itu Pak. Nah, bagaimana Bapak menanggapi akan hal ini seperti itu? Karena juga fasilitas baik secara uh, infrastruktur maupun suprastruktur kami juga belum memadai seperti itu, Pak. Siap, siap. Yang kedua, pertanyaan selanjutnya untuk Kak Atira, Kak terkait dengan profesi PPG guru. Semisal nih Kak, mungkin dari fresh graduate dari sarjana bukan non guru seperti itu Kak. Nah, jika kita punya kesempatan, apakah kita bisa ngambil sertifikasi, tapi nanti bisa menjadi seorang guru? Seperti itu. Mungkin itu aja pertanyaan saya. Terima kasih, Kak Putri. Untuk pertanyaan, Oke. Untuk pertanyaan mungkin bisa diawali Pak Andi dulu, dan setelah Pak Andi, kalau ada tanggapan dari Kak Atia atau Kak Fanya menambahi, boleh ya Kak? Silakan. Terima kasih, Mas Rizky. Kalau perbedaannya, perbedaan gaji ada ya. Saya tuh awalnya ketika lulus UGM, masuknya Unilever dulu. Consumer Good gitu. Habis itu ke Astra. Nah, teman saya guyon tentang saya. Andi ini, kamu spesialisnya tuh pindah dari satu tempat ke tempat lain yang gajinya lebih rendah terus gitu. Karena memang gajinya tuh turun, tapi memang bukan bukan itu. Ini kan jadi klise kalimat saya. Bukan itu yang paling penting, tapi memang betul bukan itu yang paling penting. Intinya tuh gini, ketika saya bangun pagi, saya tidak ingin, aduh, kerja lagi. Saya tidak ingin mikir gitu. Ketika saya bangun pagi, saya pengen merasakan hidup itu normal aja. Saya senang bekerja. Itu menurut saya itu penting ketika kita sudah nanti bekerja banyak. Nah, itu alasan saya. Lalu perbedaan atau manfaatnya apa? Ketika saya pernah kerja di Unilever dan di Astra, intinya adalah menjual, selling, right? Nah, ternyata pendidikan ujungnya adalah juga soal selling ternyata. Selling apa? Menjual diri sendiri gitu. Menjual diri sendiri, menjual skill. Jadi bisa skill atau bisa sesuatu dengan bisa menjual sesuatu itu adalah hal yang berbeda. Nah, itu menurut saya itu penting akhirnya di dunia pendidikan. Jadi to be able to do something is something, but to be able to tell people that you can do something is something else gitu. Jadi bisa sesuatu itu adalah sesuatu, tapi bisa menceritakan bahwa kita bisa sesuatu itu adalah hal yang lain lagi. Nah, itu menurut saya sekarang saya coba tekankan di pengajaran. Nah, seperti yang disampaikan Pak George tadi misalnya, aplikasi kan tadi ditekankan. Apa aplikasinya? Saya mengajar matematika diskrit di Teknik Geodesi UGM misalnya. How do I start? Gimana caranya memulai mengajar matematika diskrit? Karena kita tahu itu satu momok, kedua nggak mudah misalnya gitu kan. Nah, ternyata cara yang lebih menyenangkan adalah dengan ngasih cerita sehari-hari yang mereka hadapi sendiri. Oh, itu ternyata matematika diskrit. Jadi mulainya dari aplikasi. Tentang kurikulum sekarang. Pertanyaannya gini sebenarnya. Kalau Diknas atau Dikbud ngundang seorang ahli
untuk membahas kurikulum. Siapa yang diundang kira-kira? Apakah teman kita dari Merauke atau dari Pulau W? Di situ pasti juga ada ahli untuk datang ke Jakarta Rapat, atau pakar pendidikan UNJ atau UI atau Jogja gitu. Dari situ sebenarnya kita sudah bisa menduga tuh, sudah bisa khawatir. Jangan-jangan kurikulum ini dipikirkan dengan imajinasi orang-orang Jawa. Maksud tinggal di Jawa, dengan kemudahan hidup, dengan situasi di Jawa. Menurut saya ini bahayanya mulai dari situ. Sehingga kita tidak mungkin tidak harus surprise gitu. Ketika kurikulum itu begitu diimplementasikan, maka dia menjadi jauh jaraknya dengan kenyataan ketika dia dibawa ke Talaut, Pulau Rote, Merauke, Pulau W misalnya. Lalu bagaimana? Nah, saya terus terang saja tidak memiliki solusi instan terhadap ini, tapi kita sadar nggak bahwa itu terjadi? Itu yang pertama dari yang pemerintah sekarang. Kalau itu sudah sadar, berarti lakukan sesuatu. Berikutnya adalah kita tidak boleh didikte administrasi. Contoh, pakar yang diundang untuk ngurusin kurikulum adalah pakar yang ketika diundangnya itu cepat datangnya, administrasinya tertib, ketika dia disuruh nyerahin boarding pass dengan cepat. Ketika dia suruh nyerahin surat tugas, dia nyerahin surat tugas dengan cepat. Didikte oleh hal seperti itu proses-proses kita di pemerintahan, terus terang saya. Tertib nggak administrasinya? Maka belum tentu kita mendapatkan para ahli yang memang semestinya. Tetapi bagi mereka yang datang itu adalah mereka yang memiliki keahlian, tapi yang lebih penting lagi tertib administrasi. Itu yang menurut saya harus diubah di masa depan. Thank you. Oke, siap. Thank you Pak Andi. Semoga Benar. menjawab ya, Pak Rizky. Untuk Kak Atia, pertanyaan selanjutnya sudah Ya, bisa dijawab. bisa saya jawab. Selamat pagi, Kak Rizky. Sebenarnya kalau ngomongin PPG tadi pendidikan profesi guru sendiri, itu ditujukan untuk semua orang. Jadi tidak harus backgroundnya pendidikan guru gitu, atau S1 dalam dunia pendidikan. Ada beberapa kriteria. Kriterianya itu seingat aku satu sebenarnya di bawah umur 32 tahun saat tahun pendaftaran. Sudah lulus S1 jurusan apa saja, ada minimal IPK-nya 3 kalau nggak salah. Ketiga WNI, sama sebenarnya lolos tes. Jadi mereka untuk PPG sendiri ada tes substansinya gitu sama wawancara. Tapi kalau untuk background-nya sendiri sebenarnya diupayakannya bisa background apa aja sih gitu untuk mendapatkan sertifikasi guru tersebut. Karena memang targetnya adalah untuk makin banyak orang-orang mau menjadi guru. Oke, siap. Thank you Kak Atia. Jadi mungkin Kak Atia juga bisa share di kolom chat kayak ada nggak situs web ataupun kontak-kontak yang bisa Bapak Ibu ataupun guru-guru yang bisa hubungi ataupun teman-teman sahabat Insyaallah Global yang mau reach out lebih jauh lagi ke Teach First Indonesia. Oke, dan aku mau move juga ke pertanyaan selanjutnya. Itu aku comot dulu ya, variasi kan udah nih sesi ngomong langsung. Jadi di form itu lumayan banyak yang nyinggung tentang AI, kemudian tanggapan pendidikan saat ini, bagaimana mengatasi kemunduran rasa minat belajar, kemudian eh, se- kemudian tentang etik, bagaimana eh, bagaimana guru secara bijaksana itu eh, memberikan yang Kak Fanya juga singgung, ada guru yang killer gitu. Jadi sekarang banyak guru yang takut menjadi killer nanti dibawa ke ranah hukum seperti kasus-kasus yang sebelumnya gitu. Mungkin yang di bagian mengatasi minat belajar itu mungkin bisa di-sharing dari Kak Fanya dulu, bagaimana versi Kakak melihat sekarang juga kan sebagai part-time juga sebagai asisten dosen. Eh, jadi bisa di-sharing juga bagaimana versi kakak mengatasi kemunduran minat belajar dan juga bisa dilengkapi dari Pak Andi dan juga Kak Atia juga. Silakan. Oke, terima kasih Kak Putri. Eh, untuk ini saya mau menanggapi yang pertama ini ya, untuk yang menciptakan ekosistem atau budaya pembelajaran sekolah yang lebih kondusif gitu. Yang saya lihat sebenarnya budaya pembelajaran ini tuh sebenarnya tidak cuma terjadi di kelas ya, nggak cuma terjadi saat guru menyampaikan atau ada kerja kelompok, tapi ekosistem sekolahnya sendiri itu juga harus kondusif. Artinya apa? Artinya guru juga didukung untuk ada skills development, ada pembelajaran, bimbingan teknis misalnya ya. Tapi juga yang perlu kita terus tuntut adalah peran
peran negara ya untuk bisa, karena saya di Think Policy lebih fokus ke kebijakan publik juga gitu. Semuanya ujung-ujungnya ke fungsi pemerintah juga ya. Bisa menekankan akuntabilitas pemerintah dan negara untuk bikin guru ini sejahtera gitu. Artinya apa? Artinya gaji minimalnya juga harus dicukupkan, kemudian administrasi juga mungkin perlu diotomasi ya, sehingga guru nggak banyak waktunya, mungkin berapa, 60-70% ngurusin administrasi doang gitu ya, ngerjain hal yang sama di platform yang berbeda-beda misalnya. Nah, mungkin itu yang perlu dipikirkan juga gitu oleh pemerintah gitu ya, supaya guru juga bisa lebih fokus ke fungsi pengrajinnya tadi untuk eh, apa namanya, bisa cari kebutuhan murid gitu ya. Kalau misalnya guru nggak terbebani dengan beban administrasi, kan bisa lebih punya banyak apa, mental space ya untuk bisa lebih dalam tanda kutip ngurus murid-muridnya gitu ya. Bisa tahu oh mana murid yang perlu didorong lebih apa, lebih berat gitu misalnya, atau yang misalnya dikatrol lebih berat lagi gitu misalnya, kayak gitu. Dan insentifnya juga harus tepat gitu sih. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang teknologi, ini biasanya saya juga ya belajar dari waktu S2 kemarin, dan saat ini saya aplikasikan saat mengajar gitu ya di UI, adalah merangkul teknologi itu sendiri sih. Merangkul AI dan merangkul internet. Jadikan aja itu bagian dari pembelajarannya gitu. Karena kalau kita justru apa ya, menolak atau denial gitu ya, malah mereka yang akan cari cara untuk curang gitu misalnya. Nah, sebenarnya kan yang mau kita latih adalah mereka untuk bisa berpikir kritis dan analitis gitu kan. Nah, mungkin yang ya teknologi ini jadi sebuah cara gitu, sebuah solusi juga. Oke, misalnya contohnya kita belajar tentang misinformasi dan disinformasi. Coba cari berita-berita di internet yang menurut kamu ini nggak benar. Dan kenapa dia nggak benar gitu. Jadi kan mereka, murid tuh juga jadi tahu, oh nggak benar karena misalnya sumber beritanya bukan outlet media yang terpercaya, misalnya ini apa-apa.com gitu kan, atau fontnya nggak jelas, atau banyak yang typo. Nah, peran guru di sini sekarang menurut aku pergeserannya udah cukup tinggi ya. Memang harus lebih memfasilitasi mereka untuk bisa lebih bijak menghadapi dunia sih. Seperti itu, karena informasi itu ada di mana aja gitu, nggak cuma di guru aja. Gitu dari aku. Semoga Mas Andi dan Mbak Tia bisa menambahkan juga gitu ya. Terima kasih. Mungkin kalau bisa lebih menarik, bisa dikasih real case juga mungkin Pak Andi ataupun Kak Atia ataupun Kak Fanya, eh, tips yang dilakukan misalnya kan, misalnya Kak Fanya itu kan di sosial itu biasanya lebih gampang, tanda petik, untuk dicari di AI, kayak misalnya dikasih tugas itu dikasih, bisa dia tinggal convert aja tuh pertanyaannya 1 2 3 sampai 10, udah tuh ada jawabannya. Ada nggak sih cara praktikal yang biasanya bapak ataupun kakak lakukan, misalnya kayak untuk ngecek jawaban mahasiswa ataupun siswa itu biar bisa diterapkan oleh guru-guru lainnya, selain dari eh, yang sudah dibilang Kak Fanya tadi sih, harus nyoba juga, harus juga terjun juga nyobain AI gitu. Mungkin bisa dibagikan kalau ada. Mungkin dari Pak Andi menambahkan. Sorry Pak Andi masih. Oke. Ya. AI ini. Saya tuh termasuk yang sangat membolehkan mahasiswa saya menggunakan AI. Berangkatnya gini sih berangkatnya. AI itu adalah sebuah produk yang dipikirin, diriset, dikerjakan dengan sangat serius oleh para peneliti seperti saya juga para peneliti gitu. Rasanya saya akan sedih membayangkan karya saya yang sudah saya kerjakan dengan sangat baik itu lalu diharamkan oleh dunia gitu. Itu perspektif ya. Seperti seorang seorang pengrajin pisau yang menggunakan waktunya dengan sangat baik untuk membuat pisau yang bagus banget dan tajam sekali pisau itu. Lalu pisau itu dilarang karena dia melukai orang gitu ya. Saya kalau jadi pengrajin pisau yang sangat baik tadi itu sedih saya sebenarnya. Nah, gimana perasaan orang yang meneliti AI gitu kan ya? Itu satu perspektif dulu.
Berarti ketika pisau itu ada, maka aturan mainnya bukanlah melarang atau membolehkan pisau, tapi membuat orang itu lebih pintar menggunakan pisau. Gitu perspektif saya kalau saya pikir gitu ya. Jadi tantangan dosen hari ini dan guru hari ini adalah bukan pada boleh tidak bolehnya pakai AI, tapi memang kita terus terang aja jadi lebih repot memang hidupnya. Membuat soal yang lebih analitik gitu ya, yang menggali sesuatu yang tidak ada di AI, kayak gitu-gitulah. Itu lebih buruk nggak sih hidupnya jadinya? Jadi kan repot, Pak. Ya, kenyataan hidup tuh begitu faktanya kan. Ya nggak sih? Maksudnya gini lah kira-kira. Kalau sekarang ini bukan pendidikan, tapi dunia nyata nih. Anak-anak itu kalau hidup di dunia nyata, lalu dia punya pertanyaan. What will they do? Mereka pasti googling kan? Mereka kan tanya ChatGPT. Itu kan kenyataan hidup kan? Kalau kenyataan hidupnya kita boleh pakai ChatGPT dan googling dan pakai TikTok untuk menyelesaikan masalahnya, kenapa dunia pendidikan kita pisahkan dari kenyataan itu gitu? Itu menurut saya tuh ini perenungan bagi saya sendiri sih. Saya belum ketemu jawabannya. Kalau contohnya gini lah, ini sorry saya agak ilustratif dikit ya. 2 tahun lalu di bulan Ramadan, kami keluarga Hindu di Jogja, tapi ada di lingkungan Islam tuh. Terus istri saya bilang, kayaknya kita harus bikin sesuatu deh. Ya, tahun ini kita bikin takjil yuk gitu untuk masjid sebelah gitu ya. Saya setuju juga. Cuman saya pikir kita mau bikin apa ya? Kita kan nggak begitu paham segala macam. Terus ponakan saya ngambil video di TikTok. 40 detik video itu cara membuat es kut. Es kut itu es sintetis kelapa muda gitu ya. Dengan video 40 detik itu, dalam sekejap kami sudah menjadi keluarga yang sangat toleran di kampung. So if you solve your life problems dengan video 40 detik di TikTok, kenapa TikTok dipisahkan dari pendidikan? Oh, kamu selesaikan masalahmu dengan ChatGPT, kenapa ChatGPT dipisahkan dari pendidikan? Itu masih jadi pertanyaan pada diri saya. Makanya saya tidak termasuk yang melarang. Nah, tapi saya men-challenge diri saya, itu cara nguji mereka gimana? Biar mereka tidak menjadi orang yang pakai satu prompt saja di ChatGPT, lalu selesai masalah. Ini tidak menjawab, tapi jadi perenungan sih bagi saya. Thank you. Menjawab Pak aman. Jadi ya karena sifatnya teknikal karena itu jadi itu setidaknya sudah menjadi langkah awal jadi teman-teman guru yang bisa setidaknya mindset ataupun cara pandang guru terhadap AI itu bisa kita mungkin bisa kita kasih insight yang lebih cerah mungkin cara jadi nggak langsung kayak AI itu sangat merugikan saya jadinya anak saya gini gitu. Jadi kayak oke, terima kasih Pak Andi untuk jawabannya. Kemudian lanjut di bagian keamanan mungkin secara singkat eh, dihubungkan dengan Kak Atia karena kegiatan program Teach First itu juga dialokasikan ke daerah-daerah yang kekurangan guru. Pak Ilham Himawan di kolom chat juga sharing, saya sedih di bagian tingkat keamanan. Ada zona KKB yang menembak orang-orang gitu. Jadi mungkin concernnya guru tuh yang untuk dialokasikan ke dia punya idealisme bahwa saya pengen ngajar, saya punya cita-cita, saya punya eh, hati yang mulia mau membantu di daerah kekurangan guru itu. Tapi di bagian keamanan bagaimana Teach First Indonesia itu memberikan rasa aman untuk guru-guru yang dialokasikan di sana, Kak. Oke, jawabannya kompleks gitu, tapi bagus banget pertanyaannya. Oke, itu bisa jadi sesi sendiri satu. Tapi sebenarnya mungkin gini, memang pada dasarnya kenapa kita percaya kolaborasi itu penting. Jadi salah satu komunitas yang kita kerja bareng juga deketan tadi adalah komunitas guru belajar Nusantara. Jadi memang komunitasnya itu isinya guru-guru yang quote-unquote sudah lebih senior gitu. Yang sekarang memang sudah bergerak di bidang keguruan. Um, itu tuh yang kita harapkan sebenarnya satu menjadi support system juga buat calon-calon guru yang kita kirimkan ke daerah. Jadi idenya adalah pokoknya kita nggak ngeparasutin anak orang ke daerah baru sendirian. Itu yang pertama gitu. Dan uh, kedua juga sebenarnya sebagaimana calon guru yang kita kirim bisa belajar dari guru-guru yang sudah lebih senior, guru-guru yang senior juga jadi lebih semangat gitu ketemu anak-anak baru ini. Itu secara teknis untuk keamanan gitu. Kedua, sebenarnya kalau ngomongin keamanan pada lengkapnya, ada dokumennya sendiri SOP kalau misalnya ada force majeure seperti bencana atau apa gitu. Jadi kayak gitu-gitu itu pasti in place secara infrastruktur dan SOP.
bisa belajar banyak juga dengan praktik baik dari contoh negara-negara kayak di Afrika kan juga banyak yang konflik. Tapi memang pada akhirnya sih sebenarnya yang paling di dalam kendali kita adalah itu, making sure there's a support system in place. Dan sebenarnya juga apa ya, mungkin tadi kalau saat ini misalnya karena fellows kita juga harus sambil kuliah online gitu untuk sertifikasi gurunya, kita ada beberapa parameter sih. Jadi misalnya emang kita belum masuk, apalagi di tahun pertama ini ke daerah-daerah yang belum ada internet gitu. Ada beberapa hal-hal yang kita pertimbangkan gitu. Jadi untuk nanti jika kalau skalanya sudah lebih luas dan memang sudah ada plan mitigasi yang jelas, dan untuk saat ini kita fokus sama apa yang kita bisa dalam kendali kita dulu gitu. Oke, siap. Thank you, Kak Tia. Bapak Ibu guru juga khususnya ataupun teman-teman yang tertarik. Jadi sudah ada rasa menjawab di bagian keamanan itu khususnya. Kemudian aku lanjut ke sesi yang raise hand. Sudah ada Bapak Muhammad Yusuf atau Kakak Muhammad Yusuf, boleh bisa pertanyaan secara singkat karena kita sudah di sesi terakhir, sudah durasi. Silakan Kak Yusuf. Iya baik, terima kasih Kak Putri selaku moderator yang telah memberikan kesempatan. Tadi kita telah dengar bersama mengenai tentang seminar yang membahas tentang guru, kemudian yang lain sebagainya, dan saya pikir ini sangat inspirasi bagi kita, khususnya calon guru. Nah, saya adalah salah satu mahasiswa program pasca sarjana di Universitas Muhammadiyah Malang yang mengambil jurusan pendidikan. Nah, tadi saya telah mendengar yang disampaikan oleh Bapak Imade Ande Arsana bahwasanya seorang guru itu harus memiliki totalitas. Totalitas inilah yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Karena sebagian besar harapan bahwa yang disampaikan oleh Bapak Andi tadi adalah ujung tombak pendidikan yang membentuk masa depan bangsa. Artinya apa? Kita ini adalah sebagai guru dengan harapan mampu merubah karakter seorang siswa ataupun lain sebagainya. Untuk itu saya ingin mengetahui seperti apa sih tantangan-tantangan guru yang bagi Pak Andi rasakan dan bagaimana cara menghadapinya. Karena jikalau kita lihat sekarang banyak seorang guru yang ketika itu dibakar motornya oleh siswanya, kemudian dipecahkan ban motor oleh siswanya, itu merupakan tantangan bagi guru. Nah, bagaimana sikap kita sebagai calon seorang guru yang memang profesional, yang memiliki totalitas untuk memajukan bangsa kita ini dalam menghadapi hal-hal tersebut. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Oke, Atau langsung ya, Mbak Putri ya. boleh Pak. Ya, Mas Yusuf, terima kasih sekali. Ada satu hal yang menurut saya itu saya selalu ingatkan diri saya. Ketika saya dengar berita buruk hari ini, saya semestinya juga percaya ada lebih banyak berita baik sebenarnya yang tidak viral gitu. Kalau saya ngajar di kelas, yang mengganggu pikiran saya pasti anak yang kurang baik attitude-nya. Tapi kalau saya pikir lagi, dari 30 orang yang saya ajar itu, mungkin 20 lebih itu normal aja anak itu. Paham maksudnya ya? Jadi masalahnya menurut saya adalah kemampuan saya sebagai guru untuk memilah-milah itu. Ini sederhananya seperti kita di Instagram lah. Kalau kita posting satu gambar, di likes oleh 7 orang, di komentar baik oleh 3 orang, tapi di komentar buruk oleh 1 orang, kita akan lupa tuh likes yang 10 itu dan komentar yang baik 3 itu. Kita fokus kepada negatif gitu. Menurut saya itu pengendalian diri yang paling penting tuh di situ tuh sebagai guru. Karena ketika ada 1 orang yang tidak memperhatikan di kelas atau 1 orang yang nakal di kelas, kita jadi habiskan energi untuk ke situ, lupa dengan 20 orang yang lainnya gitu. Ini nasihat buat saya sendiri. Kenapa sih kita jadi begitu sekarang? Karena itu tadi, kita ada di media. Media itu sebenarnya dari dulu sih mengatakan bad news is good news, right? Jadi bad news is good news, uh, no news is bad news, good news is not news gitu. Nah, bisa nggak kita mengendalikan bahwa kita tidak boleh didikte oleh hal-hal buruk itu nomor 1. Nah, nomor 2 sekarang sebenarnya menurut saya sih mengerjakan hal secara normal saja sudah ini kok sudah baik hasilnya kalau menurut saya sih. Normal itu artinya apa? Ngajar normal biasa aja gitu ya.
kemudian menjadi orang normal juga ketika misalnya harusnya bimbingan, ini kita bimbingan, ketika ngajar ngajar. Kalau saya sih merasa melakukan hal yang normal itu saja sudah membuat sesuatu normal saja, tapi kuncinya kendalikan diri tidak seperti yang di depan tadi. Karena begitu dengan satu berita buruk dihabiskan energi kita untuk ke situ, seakan-akan yang lain itu kacau semua gitu. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak Andi. Oke, karena kita terbatas dengan waktu, jadi aku kompres aja ya untuk pertanyaan terakhir ada kita penutup dari Ijmalistiklah. Jadi ini aku offer untuk ke semua pembicara. Pertanyaannya, bagaimana menyisipkan nilai-nilai moral dan karakter dalam pembelajaran sehari-hari agar siswa tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki integritas di era globalisasi ini? Itu pertanyaannya. Berarti menyisipkan moral dan etika. Nah, mungkin bisa dibagikan dari Kak Fanya, kemudian ke Kak Atia, kemudian terakhir ke Pak Andi. Jadi ini adalah pertanyaan penutup kita karena kita durasi ya. Maaf ya, sahabat mengglobal, Indonesia mengglobal. Oke, silakan Kak Fanya. Ya, ini pertanyaan yang ini one million dollar question ya. Susah sekali. Eh, kalau menurut saya, hmm, sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam metodologi pengajaran di kelas gitu ya. Misalnya, eh, selain mengajarkan ilmu-ilmu apa namanya sains, matematika dan mata mata pelajaran lain, tapi kan di kelas itu yang dibutuhkan juga adalah berpikir kritis, analitis, problem solving skill gitu kan. Nah, mungkin itu yang bisa dijadikan metodenya gitu. Misalnya perbanyak apa namanya tugas kelompok misalnya. Nah, dari tugas kelompok itu kan mereka nanti belajar sendiri tentang bagaimana berkomunikasi dengan teman, decision making, kemudian konflik resolution gitu ya kalau ada gitu kan. Biasanya ini ada anggota kelompok yang kurang aktif misalnya atau gimana. Itu kan pasti mereka juga jadi salah satu platform untuk belajar tentang hal itu. Kemudian uh, misalnya etika dalam teknologi, penggunaan teknologi gitu ya, misalnya ini dalam konteks AI misalnya. Ya eksplisit aja bilang bahwa sebenarnya AI ini adalah tools atau pisau gitu untuk kalian pakai, tapi sadari bahwa tidak semua yang ada di AI itu tetap perlu di cross check gitu misalnya, karena AI ini ada biasnya, kemudian sumbernya juga kadang bisa nggak valid gitu ya. Nah, mungkin gimana sih caranya biar ngecek sumber-sumber ini valid misalnya, atau menggunakan AI ini tidak hanya untuk misalnya guru ngasih tugas apa ya yang gampang dan misalnya gampang untuk kita cari jawabannya di internet dan kopas tuh kayak misalnya gimana sejarah Indonesia atau sejarah kemerdekaan Indonesia gitu. Itu kan gampang ya. Tapi mungkin pertanyaan kayak kenapa ya dulu Belanda bisa stay lama di Indonesia beratus-ratus tahun gitu. Itu kan butuh mereka, oke jawabannya mungkin bisa cari di AI, tapi kan tetap perlu ada metode analitis dan kemudian menghubungkan informasi yang mereka dapat dari berbagai sumber gitu. Jadi mungkin itu sih ya kreativitas guru juga untuk memasukkan itu dalam metode pembelajaran di kelas. Thank you Kak Fanya. Kita lanjutkan ke Kak Atia. Silakan Kak. Iya, pertanyaannya berat juga. Tapi mungkin aku mengamini dan menambahkan konteks buat apa yang udah Fanya sebutin juga. Menurut aku kadang-kadang mungkin itu dengan simpel buat aku pribadi susah gampang. Aku sadar kadang-kadang tuh yang anak atau kita juga masing-masing sih butuhin di kelas adalah sebenarnya ruang aman untuk refleksi. Dan untuk bertanya kenapa tadi. Jadi sebenarnya pertanyaan kenapa itu tidak bisa apa ya bisa untuk subjek yang lagi dipelajarinya misalnya tadi kayak kenapa itu terjadi tapi sebenarnya itu juga bisa dibalikin ke diri sendiri gitu. Kenapa kamu mau tahu hal ini? Kenapa kita harus pakai AI gitu? Kenapa? Ada yang bilang kalau mau benar-benar mengerti atau mencari akalnya sesuatu, tanya 5 kenapa gitu. Misalnya kayak kenapa ya telat apa kenapa ya pagi ini kenapa ya datang telat ke meeting karena bangun terlambat. Kenapa ya bangun terlambat karena lupa nyetel alarm. Kenapa ya lupa nyetel alarm gitu ini contoh langkah saya hari sih. Cuma mungkin itu memberikan ruang setiap harinya untuk refleksi dan sebenarnya
menginstilkan habit untuk nanya kenapa ya gitu, kenapa ya sebagai pertanyaan pertama, dan untuk anaknya jadi juga mikir gitu, kenapa dia mau melakukan sesuatu dan kenapa mau bikin sesuatu. Ngaruh sama regulasi emosi juga soalnya. Mungkin Hmm, itu. iya, iya. Karena regulasi emosi sebenarnya it usually boils down to that gitu kan. Ya, agree. Mungkin kayak sifatnya kayak misalnya di dalam kelas ada murid yang banyak bertanya kenapa, kadang ekosistem lingkungan belajarnya kayak diintimidasi kayak ini siswa ini kok bertanya mulu, sumpah pasti caper nih sama gurunya, pasti caper sama dosen. Mungkin guru bisa jadi fasilitator untuk kayak mengubah POV itu kayak mengembrace yang Kak bilang tadi kayak ini bisa nih ini bukan caper, ini adalah hal ini kayak mengapresiasi setiap pertanyaan ataupun memberikan kepercayaan kepada siswa ataupun eh, pendid- eh, mahasiswa itu sendiri gitu. Oke, terima kasih Kak Atia, kemudian Pak Andi untuk jawaban closingnya. Saya memilih ini aja, belajar dari Mbak Fanya dan Mbak Ati aja. Itu bagus jawabannya udah tadi. Jadi that's enough, cukup banget. Terima kasih. Oke, lengkap sudah diskusi kita dari Pak Andi, Kak Fanya, dan juga Kak Atia. Terima kasih juga saya sampaikan untuk sahabat Indonesia Mengglobal, khususnya yang sudah dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf sekali lagi untuk pertanyaan yang belum bisa dijawab. Mungkin kalau mau reach out itu ada Instagramnya Pak Andi, dan kalau ke Kak Atia itu juga bisa ke Teach First Indonesia. Jadi kalau ada apa-apa bisa move ke sana gitu. Jadi terima kasih dan saya Putri mewakili teman-teman Indonesia Mengglobal mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional besok 25 November 2024 khususnya. Selamat merayakan dan doa semoga akan eh, lebih baik lagi khususnya untuk pendidikan dan juga guru-guru di Indonesia. Dan last but not least, aku mau reminder sekali lagi hadiah, guys. Hadiah kita juga berikan kepada teman-teman ataupun sahabat Indonesia Mengglobal yang berkenan untuk membagikan, memperluas eh, momen yang belajar yang bisa dibagikan ke teman-teman yang lebih luas lagi dari Pak Andi, Kak Fanya, dan juga Kak Atia ke jejaring sosial medianya bisa dengan mengunggah Instagram Story dengan tag Instagram @Indonesia Mengglobal. Kami tunggu malam ini maksimal jam 12 malam dan nanti pengumumannya akan kami sampaikan di post Instagram Story Indonesia Mengglobal dengan total hadiah Rp300.000. Kemudian kita juga akan kasih sertifikat karena kita sadar menyinggung tentang administrasi seorang guru dan lain-lain ataupun teman-teman mahasiswa. Kita juga menyediakan sertifikat untuk teman-teman mahasiswa ataupun guru yang membutuhkan. Jadi mohon tolong diisi dengan scan barcode dan juga klik link untuk feedback form. Jadi kita juga panitia juga mau belajar. Jadi kalau ada feedback ataupun apresiasi kita juga sangat menerimanya dan much appreciated for that. Jadi akan kami kirimkan lagi linknya. Jadi setelah closing ini kita akan stay sekitar 5 menit untuk link feedback form. Jadi yang belum akses bisa akses ada dengan waktu tunggu 5 menit. Dan last but not least juga thank you so much. Terima kasih banyak Pak Andi, Kak Fanya, Kak Atia sudah berkenan berbagi. Sangat terasa ini berbagi pure dari hati. Jadi eh bukan jadi kerasa banget kita ngerasain yang mana benar-benar berbagi dari hati dan juga kepada teman-teman sahabat Indonesia Mengglobal lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat selalu. Selamat Hari Guru Nasional semuanya. Thank you. Terima kasih Mbak Putri. Mbak Fanya terima kasih. Kak Atia Terima juga. kasih Terima kasih Mas Pak Andi, Mas Mbak Yodi terima Atia, kasih. Mas Mas Yogi, Yos. Mbak Putri. Izin pamit ya. ya. Pamit. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Thank you Putri, Thank you Kak Bazli, Jody. semuanya. Thank you Kak Bulan. Bazli, Fadlan juga. Selamat hari Minggu Pak Andi. Terima kasih kembali Kak Fadil, Kak Agri, Kak Dinda.